Di Jember ada pondok pesantren. Mungkin saya dapat 3 hari yang lalu. Karena setelah divaksin 100 siswa itu jatuh pingsan dan ada yang kejang-kejang. Ya Habibi ya Muhammad. Dani di Bandung nih Ustadz. Bagaimana ya Habib menyikapi anjuran dari pemerintah tentang vaksinasi dalam Islam yang belum jelas dampak baik atau buruknya, yang seakan-akan pemerintah memaksakan apakah harus menuruti untuk divaksin ataukah menolak dengan alasan hasil uji belum keluar dan takut menimbul mudaratnya ya Habib ke badan, katanya. Syukron ya Habib. Memang pemerintah itu di dalam syariat mempunyai kedudukan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, karena tidak ada perintah Allah yang membuat mudarat bagi kita. Semua perintah Allah membuat kita mulia, bahagia dunia akhirat. Wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Rasul, karena semua perintah Rasul memberikan kepada kita manfaat dunia akhirat seperti hanya perintah Allah. Wa ulil amri minkum. Syekh Sya'rawi membahas ayat ini. Kenapa ketika Allah menyuruh kita untuk taat kepada ulil amr, kalimat atiu itu tidak dicantumkan oleh Allah. Seperti ketika taat sama Allah, atiullah. Taat sama Rasul, atiur rasulah. Wa atiur rasulah. Ketika ulul amr, wa ulil amr minkum. Enggak ada atiu, enggak ada taatlah kepada ulul amr minkum. Ini sebagai mengandung makna bahwa harus tanpa ada pembahasan sedikit pun dan tidak menerima ucapan atau pendapat siapapun, harus dilakukan. Tapi untuk taat sama ulil amr tidak dikatakan atiu, karena taat sama ulil amr itu masuk di dalam taat sama Allah dan Rasul. Sehingga ketika ulil amr memerintahkan kita untuk berbuat suatu hal yang mana hal itu ada masuk di dalam agama Allah dan agama Rasul, maka wajib kita taati. Wajib kita taati. Contoh, puasa untuk sholat istisqa. Untuk istisqa kita disudahkan sebelum sholat puasa 3 hari. Sunnah. Sebelum sholat istisqa. Setelah 3 hari kita keluar, kita sholat istisqa, minta hujan. Sholat untuk minta hujan. Tapi ketika ulul amr menyuruh kita untuk puasa, maka puasa yang tadinya sunnah menjadi wajib. Kedudukan ulul amr mempunyai kedudukan. Atau contoh yang real, menggunakan helm. Habib Ali Al-Jufri mengatakan menggunakan helm itu hukumnya bisa jadi wajib. Kenapa? Karena diperintahkan oleh ulul amr dan mengandung manfaat. Menjaga kesehatan, menjaga kepala kita untuk dari benturan. Tapi ketika ulul amr memerintahkan kita suatu hal yang berlawanan dengan syariat, maka kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat makhluk siapapun, walaupun orang tua kita, walaupun suami, walaupun guru, walaupun pemerintah, jika di dalamnya mengandung maksiat kepada Allah. Ini pokok pembahasan. Kembali kepada pertanyaan tentang vaksinisasi. Sekarang vaksin ini memang bermanfaat untuk kita atau mudarat untuk kita. Dan itu
menurut saya yang berhak untuk berbicara itu orang ahlinya. Orang ahlinya. Pemerintah ada Badan POM Kesehatan, ada di situ untuk halal haramnya ada MUI, ya kan? Kemudian untuk kemaslahatannya ada DPR. Mestinya mereka itu yang betul-betul mengkaji untuk hal ini. Jika Badan POM, Badan Kesehatan menyatakan ini vaksin memang sebagai penangkal atau sebagai pencegah, penyembuh dari penyakit corona. Kemudian MUI menyatakan dicek ini memang vaksin suci, bukan barang yang najis yang diharamkan. Dan DPR kita dan aparat kita duduk dan menyatakan hal itu manfaat untuk masyarakat, maka selesailah masalah. Tapi masalahnya ini krisis kepercayaan. Dan semuanya berkomentar. Masyarakat sudah krisis kepercayaan dengan pemerintah. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat banyak yang terkena fitnah, sehingga banyak yang komentar mereka tidak tahu. Media sosial menjadi lahan untuk adu argumentasi dan penyebaran isu dan fitnah dan seterusnya, sehingga kita sendiri bingung apa ini, maka kita memilih tidak komentar. Kenapa? Kita nggak tahu. Al-Quran melarang kita untuk bicara suatu hal yang kita tidak tahu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara yang kamu tidak tahu. Contoh, ya, saya dapat dari grup. Di Jember ada pondok pesantren. Mungkin saya dapat 3 hari yang lalu. Karena setelah divaksin, 100 siswa itu jatuh pingsan dan ada yang kejang-kejang. Ketika saya dapat ini, subhanallah, ini vaksin belum keluar kok sudah ada yang disuntik. Vaksin belum keluar, tapi kok sudah ada yang disuntik. Kita tutup. Nggak tahunya berapa menit lagi saya dapat kabar bahwa ini kejadian 2018. So, 2018 ada penyuntikan vaksin apa di pondok itu yang menyebabkan hal ini. Ini digabungkan ke vaksin corona sehingga timbullah fitnah. Oleh karena itu, udah jangan ikut-ikutan menyebar hal-hal yang semacam ini, karena semua bisa direkayasa. Lebih baik Anda diam dan jangan ikut-ikut. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Silahkan. Anda bebas untuk menentukan hal, ya. Anda bebas untuk menentukan apa yang baik bagi diri Anda. Tapi komentar jangan. Mari kita bina kepercayaan, ya. Maka semuanya yang harus diperbaiki. Pemerintah harus memperbaiki diri bagaimana supaya masyarakat percaya. MUI juga harus memperbaiki bagaimana ketika dia menyatakan halal, masyarakat semua percaya bahwa ini bukan pesanan, ini memang halal. Dan tokoh masyarakat membantu masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dan MUI, sehingga indahlah. Tidak ada kecurigaan, tidak ada suudzon. Tapi kalau semacam ini, pemerintah banyak hal-hal yang membuat masyarakat bingung. MUI banyak hal-hal yang membuat tokoh agama ini tidak percaya lagi. Dan masyarakat sudah dirusak dengan isu-isu di media. Maka inilah hasilnya. Pemerintah bicara A, masyarakat sudah suudzon lebih dulu. Bahkan semua berkomentar. Karena itu menurut saya udah jangan komentar, jangan ikut-ikutan, tunggu aja.
Tunggu, serahkan kepada mereka yang sudah ditunjuk dan sudah diberi amanat.